sampai hari ini. Malah kemarin saya di rumah sekitar 5 hari atau seminggu gitu, gelisahnya nggak kuat itu. Jadi saya ini saya dari mana saja. Jadi kenapa yang muncul di rumah itu? Apakah nggak ada teman atau nggak ada apa dari itu sifat untuk menjaga Islam atau gimana? Perempuan itu memang dalam kajian hari ini tetap menjadi sosok nomor 2 sebenarnya sampai hari ini. Iya. Jadi kalau mungkin kamu melihat perempuan selalu berada di posisi yang inferior, laki-laki tetap berada dalam posisi yang dianggap lebih unggul begitu kan. Tentu itu juga mempengaruhi dalam proses pendidikan kita hari ini begitu kan. Iya. Jadi kalau boleh saya tanya-tanya, dulu waktu kamu sekolah, sekarang kan sudah S2, mau lanjut S2, apakah tidak ada masyarakat yang mengatakan mau ngapain S2 gitu? Kalau nanya mau ngapain itu sih nggak ada pertanyaan seperti itu sih sebenarnya. Tapi mereka memikirkan lebih pada anunya Kak, lebih pada output setelah kuliah. Iya, karena mereka selalu berpikir bagi yang tidak pernah mungkin hanya lihat TV tapi tidak melihat berita-berita itu, dia mungkin berpikir bahwa setelah S2 perempuan kembalinya ke ini saja gitu. Jadi seakan-akan tidak ada perkembangan ke depan gitu. Jadi kalau kamu sendiri setelah S2 ngapain? Kalau saya sih tidak mau menikah. Kalau menikah itu pasti, Ya, tapi perihal tanggal yang nggak tahu. Iya. Setelah S2 ngapain nanti? Kalau ya selain bermanfaat sih sebenarnya ada beberapa tanjakan juga yang harus saya daki sebenarnya. Tapi namanya perjuangan ya tidak mungkin langsung saya S2 jadi ini, setelah S2 saya ini, tidak mungkin. Tapi saya berusaha untuk mendapatkan hasil juga sih. Sebagai seorang perempuan, dulu perempuan ini kan sekali lagi berada di posisi yang cukup inferior kan. Iya. Jadi artinya ketika pertama kali hendak lanjut S1 sebagai sosok perempuan yang kemungkinan juga minder ya di dunia karir dan lain-lain, apa yang dipikirkan begitu saat hendak lanjut S1 gitu kan? Apakah yakin gitu saya nanti dapat karir di sini begitu, atau gimana waktu lanjut S1, atau hanya tuntutan saja waktu itu? Kalau saya sih sebenarnya Kak punya prinsip sendiri, punya komitmen sendiri. Tapi saya berpikir selagi saya percaya pasti ada jalan. Percaya kepada siapa? Percaya pada diri sendiri dan pada Tuhan. Karena saya percaya kemampuan saya di sini gitu. Tapi saya memang sudah prinsip saya begini. Saya mau masuk ke jenjang S1 itu selain memberikan kepercayaan pada orang-orang dan pembuktian, maka otomatis dari diri saya juga harus berubah begitu Kak. Kalau yang dulu semisal saya tidak mau ikut andil dalam kegiatan-kegiatan, mungkin dalam S1 ini saya bisa mengikuti segala bidang dan segala kegiatan yang ada di intra kampus begitu. S1 jurusan apa? Fisika. S1 jurusan fisika. Urusan pusing. Berarti ngerti rumus-rumus ya? Sedikit. S2-nya? S2-nya saya nggak linear, saya ambil lebih pada bisnis sih, lebih pada manajemen. Berarti S2-nya manajemen. Iya. Oke. Jadi waktu itu berpikir saya yakin saya harus mampu merubah nasib sehingga naiklah atau kuliahlah di S1 begitu kan. Iya. Pasca lulus S1 apa yang dirasakan? Saya merasakan banyak hal yang positif dan banyak yang saya dapatkan karena yang saya dapatkan bukan hanya di kampus saja, tapi kegiatan di luar kampus saya dapatkan di sana. Selain akses relasi teman-teman dan juga beberapa kegiatan yang membuat kekuatan mental dan pengalaman saya bertambah. Itu yang disebut organisasi ya? Ya, betul. Jadi kalau dipikir-pikir, lebih nikmat mana antara kuliah itu sendiri atau organisasinya? Kalau pusingnya di kuliah. Pusingnya di kuliah ya, gitu ya? Kalau nikmat yang sangat luar biasa di organisasi. Oke, jadi dari situ belajar, akhirnya okelah kita misalkan dalam konteks tadi kuliah lulus S1, dalam kapasitas sebagai seorang S1 waktu itu, gitu, apa yang kemudian kamu pikir bisa kamu lakukan gitu? Ya, kalau sesuai jurusan saya ya Kak. Kalau saya kan fisika tapi di pendidikan. Nah kalau saya berpikirnya, berarti dari kemampuan saya selain di bidang-bidang keorganisasian, ya minimal lah untuk yang secara formal, berarti sesuai jurusan ngajar berarti. Ngajar berarti. Saya tapi waktu itu ngajar? Iya ngajar. Ngajar, sempat ngajar berarti? Saya ngajar memang selama kuliah sudah ngajar. Sejak semester berapa itu? Semester 4.
Berarti waktu itu sudah merasa saya punya peran gitu. Iya. Oke. Setidaknya minimal lah saya di sini gitu. Setelah itu ngajar tetap, lalu setelah itu lanjut Lanjut S2. S2. Memutuskan terus S2 itu apa motivasinya? Ya, saya sih motivasinya pertama sebenarnya. Nah. Saudara-saudara itu, saudara saya semuanya S2. Saudaranya semua. Saudara, sepupu semuanya S2. Ya saya berpikir mereka semangat, kenapa saya tidak, kan begitu. Oke. Tapi selain itu saya juga penasaran juga S2 bagaimana. S2 kan bagaimana gitu ya? tapi bukan korban penasaran kan? Oh tidak. Tapi setidaknya meski penasaran ada hal yang didapat di sana. Oke. Apa yang didapat sejak S2? Banyak sih Kak. Jadi kalau orang-orang berpikir S2 ini sulit ataupun karena selain ranah perekonomian yang setidaknya mereka pikir saya sulit Harus mampu, untuk ya. di urusan ekonomi saya sulit. Tapi kalau sudah masuk ke S2 malah semuanya sepertinya tidak terlalu sulit, kan begitu. Jadi biaya kuliah bisa dicari. Ya betul, karena malah tambah santai itu kan di S2 itu. Apa yang bikin santai? Dari sisi waktu perkuliahannya atau apa? Karena kalau sudah masuk pada jenjang S2 itu manusia itu sudah melewati pengalamannya di S1. Oke. Kalau waktu S1 mungkin Masih berpikir, kaget-kaget gitu ya? Iya, masih kaget biayanya begini. Tapi kalau sudah S2 sudah biasa. Ini bisa saya cari di sini. Oke. Gitu. Jadi prospek apa yang ada di pandangan kamu setelah S2 ini? Kalau masalah tanjakan setelah S2 ya minimal mungkin ya kalau berbicara dosen, insya Allah saya masih berusaha di situ. Tapi kalau masalah urusan yang lain saya masih berusaha untuk membangun bisnis kecil-kecilan juga. Jadi bisnis juga harus dibangun. Diimbangi. Di sisi secara profesi karena sudah S2 ke dosen gitu ya. Ya. Oke. Terus apa yang menjadi persoalan perempuan hari ini menurut kamu? Kalau persoalan perempuan ya Kak, ya tadi kan Kakak bilang begini, kalau perempuan itu memang hari ini masih saja di nomor 2-kan gitu ya, meskipun prospeknya sudah sangat besar sekali, malah progresif banget sebenarnya kalau perempuan hari ini. Tapi yang saya jadikan masalah sebenarnya Kak, terkadang kalau laki-laki itu kan mau dia bisnis luar biasa atau terkenal atau tidak, dia pasti dibaca oleh orang. Tapi kalau perempuan mau dia bidangnya di bisnis, malah dia punya usaha yang besar, tapi kalau tidak terkenal dia sulit untuk dibaca. Jadi memang posisinya sangat mau dianggap terpuruk ya hari ini tetap begitu ya ya. Cuman kamu melawan stigma itu ya. Iya. Oke. Yang paling menguatkan kamu untuk melawan stigma ini apa sebenarnya? Kalau saya sih berpikir seperti ini. Mindset seseorang itu memang bisa dirubah dengan cara pendekatan antar individu. Jadi kalau kita berasal dari desa ya Kak, kalau perkotaan mungkin sudah hal biasa. Tapi kalau di perdesaan itu, kita itu lebih berpikir begini. Untuk merubah mindset mereka yang memang tidak terlalu mengikuti berita di TV atau yang apalagi tidak pegang HP. Nah, itu sulit sekali. Tapi karena memiliki keyakinan sendiri bahwa saya harus berubah dan meyakinkan mereka, maka saya harus melakukan pembuktian di sana. Kalau wacana saja tak cukup sekarang. Kan? Wacana saja tidak cukup gitu ya. Melakukan apa saja kalau itu wacana tidak cukup. Iya. Oke, jadi hari ini memang perlu pembuktian dan perempuan untuk masuk ke ruang karir juga saya benar-benar harus membuktikan bahwa saya bisa, gitu kan. Oke. Ada nggak kepikiran setelah S2 mau S3 gitu? Kalau dari pihak keluarga sih ada, tapi kalau saya sendiri sepertinya cukup di sini dulu lah. Kalau S3 itu bisa kapan saja. Oke lah, mengajar itu nanti jadi dosen itu adalah profesi yang mungkin rutin ya. Kemudian juga bangun usaha, mungkin sifatnya lebih kepada dia kontribusi secara ekonomi begitu kan. Kalau ditanya misalnya, apa kontribusi nanti kamu gitu kan sebagai orang-orang yang juga aktif di organisasi sejak dulu, kontribusi untuk bidang kemasyarakatan ada nggak yang dipikirkan? Difikirkan, kenapa saya ingin berbisnis kecil-kecilan, minimal lah dari kecil dulu meskipun nggak langsung yang mewah-mewah. Karena saya berpikir begini, kontribusi saya untuk masyarakat itu apa, terutama di desa. Kalau di kota mungkin sudah banyak lowongan pekerjaan, sedikit lah. Tapi kalau di desa mereka kesulitan, maka melihat orang-orang yang merantau gitu, saya berpikir setidaknya saya bisa membuka lapangan pekerjaan di sana. Mengatasi persoalan ekonomi di desa. Jadi usaha itu ada korelasinya dengan mengatasi persoalan ekonomi di desa kamu gitu kan. Oke.
Terus setelah itu, biasanya kalau aktivis ini kan cenderung memiliki gerakan-gerakan. Iya. Biasanya kalau orang-orang aktif di organisasi, lulus dari kampus, organisasi lepas di S1 atau di S2 masih ikut organisasi, ketika pulang, dia kayak, saya kok pengen lagi gitu ke dunia-dunia aktivis, dunia-dunia organisasi. Jadi ketika kamu pulang ke kampung, tentu kan tidak ada organisasi yang pernah seperti yang pernah kita alami di kota misalnya. Jadi itu bikin kamu nggak betah nggak sih di desa itu? Iya, Kak, benar. Terkadang ya Kak, kalau nggak ada kegiatan sehari aja, maka saya itu sudah gelisah. Paling saya ngotak-ngotak HP, terus cari teman, ayo ngopi gitu kan. Kalau sudah keseringan ngumpul, diskusi, itu pasti sudah gerah kalau diam terus. Ini tolong dicatat ya. Dia tidak bisa nganggur sehari gitu kan. Ngopi gitu ya. Iya. Jadi karena aktivitas organisasi kemudian mendidik kamu ya menjadi perempuan yang selalu aktif gitu kan, tidak bisa diam dan harus ada kegiatan yang dilakukan gitu ya. Iya. Oke. Itu sampai hari ini tetap terbawa seperti itu? Iya, sampai hari ini. Malah kemarin saya di rumah sekitar 5 hari atau seminggu gitu, gelisahnya nggak kuat itu. Jadi saya mikir saya mau balik Pamekasan aja gitu. Kegelisahan apa yang muncul waktu di rumah itu? Apa karena nggak ada teman atau nggak ada partner diskusi, partner untuk membincangkan sesuatu atau gimana? Nggak ada partner diskusi. Sebenarnya ada sih di rumah itu, tapi mereka kan pasti sibuk masing-masing. Jadi harus dikontak dulu. Jadi kalau saya kembali pada tempat saya kuliah, meskipun nggak dikontak, mereka sudah berkumpul di sana. Jadi tinggal dihampiri kita saja. Kita tinggal datang gitu ya. Iya. Jadi itu enaknya di kota ya? Iya, betul. Jadi kalau saya kemarin bincang-bincang dengan salah seorang bupati, dia mengatakan begini, kota itu jadi dia mengatakan kota ini memang pusat kebijakan, betul. Pusat aktivitas, pusat di mana keputusan dan nasib masyarakat ditentukan begitu kan? Karena APBD dibahas di kantor DPRD gitu kan. Sementara di desa jauh dari itu, mungkin administratif organisasi yang dilakukan di situ hanya tingkat desa saja. Iya. Jadi mungkin kamu juga ternyata mungkin bisa disebut terhegemoni oleh Iya, bisa dibilang begitu. Terhegemoni oleh situasi ketika berorganisasi di kota begitu kan ya. Tetapi kamu tidak melupakan tugas kamu di desa kan? Iya, betul. Apa tugas yang kamu lakukan atau hal-hal yang kamu lakukan selama di desa begitu kan? Ya, kalau di desa itu selain membantu kegiatan keluarga, tapi juga tidak boleh pencitraan. Begini ya. Tidak boleh pencitraan. Iya, jadi selain membantu di keluarga, kita juga membantu di beberapa kegiatan di desa. Tapi kalau saya sih sebenarnya kemarin masih ikut adil dalam kegiatan Karang Taruna itu, membantu teman-teman di sana. Jadi sembari lah daripada nggak ada kegiatan, saya ikut andil di sana. Tapi kalau masalah kewajiban saya di desa itu, ya kalau mahasiswa katanya agen perubahan katanya ya. Jadi kalau berbicara agen perubahan, tidak hanya perubahan di saya saja, tapi saya berusaha ada perubahan di desa, begitu. Ada nggak perubahan yang didapat? Ada, alhamdulillah. Jadi begitu minimal nih ya. Minimal kalau dulu Karang Taruna di desa saya, itu mungkin lebih pada vakum banget. Karena nggak gerak sama sekali. Iya, karena mungkin hanya segelintir orang yang aktif di organisasi tapi putus tengah jalan. Putus tengah jalannya itu adalah dia mendirikan Karang Taruna semisal. Tapi di tengah jalan dia putus kegiatannya karena memang ada beberapa orang yang tidak bisa diajak kerjasama semisal. Tapi kalau hari ini alhamdulillah kami semua yang memang sudah menjadi yang pernah aktif di organisasi, kami mengumpulkan semua organisasi Cipayung itu yang ada di desa kami. Berarti organisasi di desa itu tidak semapan apa yang ada di kota gitu. Kita membayangkan di kota, ayo ngumpul, ya sudah akhirnya mereka ngumpul. Di telepon aja nggak usah kita telepon, kasih flyer, pamflet, kegiatan diskusi datang kan? Tapi kalau di desa enggak ya? Ruwet itu, harus ditelepon itu. Waktu saya pulang pertama kali ke desa, saya ketemu dengan anak-anak muda. Saya berpikir ketika waktu itu kan saya sempat jadi ketua BEM fakultas di salah satu kampus di Pamekasan. Ketika saya pulang, saya berpikir sangat mudah mau ngajak anak muda, ngajak diskusi gitu kan. Ketika nyampe ke kampung gitu kan, mau diajak diskusi, ngasih uang 45.000 per orang anggaplah. Mereka nggak mau gitu, karena
bagi mereka diskusi musyawarah itu bullshit gitu. Ini paradigma yang hari ini tetap ada di kalangan anak muda di desa ini gitu kan. Itu yang kemudian membuat saya juga tidak betah tinggal di desa saya. Saya berpikir akhirnya, kok lebih mudah cari uang 100.000 ya ketimbang ngajak teman-teman diskusi. Itu mungkin juga kamu rasakan ya di kampung kamu. Iya, betul sekali. Kemarin saja ada yang begini, nggak usah ke pemuda Kak, orang-orang tua saja dia bilang begini, kamu ikut ini dapat apa? Gitu. Dibayar nggak usah ke situ, pilkadaan saja itu. Kalau nggak ada uang nggak mau nyoblos ya. Jadi itu persoalan yang sampai hari ini tetap ada dan kita hadapi gitu kan. Dan itu yang mungkin menurut hemat saya itu yang bikin desa kemudian tidak maju-maju gitu loh. Iya, malah saya berpikir begini, sepertinya otak politik paling kental itu orang desa, bukan orang kota. Kalau semuanya serba duit. Politik dalam arti money politiknya gitu. Jadi emang di desa sampai hari ini begitu. Dan itu juga masalah berat, PR berat hari ini pemuda-pemuda yang pulang ke desa. Kita bertemu dengan fenomena itu, bertemu dengan konstruksi sosial yang seperti itu begitu kan. Dan apa yang kamu lakukan ketika melihat fenomena itu? Apa yang jawaban yang kamu berikan kepada mereka gitu? Ditanya, kamu dapat apa ikut ini gitu? Aktif sana sini kamu dapat apa? Apa jawaban kamu? Kalau saya sih sebenarnya simpel jawabannya. Saya tidak terlalu banyak memberikan wacana banyak pada masyarakat karena mereka kadang saya itu Kak, kalau sudah berbicara kadang sedikit terlanjur pakai bahasa yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Gitu saya takut mereka nggak ngerti gitu. Jadi jawaban saya itu seperti ini. Tidak perlu meragukan saya pada hari ini. Kita lihat aja pasca kegiatan ini. Kalau saya setelah S2 kita lihat aja apa jebolan saya gitu. Kalau sekiranya saya tidak ada kegiatan menjadi pengangguran, maka berarti gagal saya memberikan keyakinan pada kalian. Begitu kalau saya. Sesederhana itu ya. Jadi memang kita tidak boleh terlalu banyak memberikan wacana karena masyarakat desa itu bukan masyarakat kampus gitu kan. Jawab dengan bukti, dengan kata-kata yang sederhana gitu kan. Jadi itu yang kamu lakukan di desa gitu ya, sedikit bantu-bantu di Karang Taruna, lain-lain. Kalau aktivitas kamu sendiri gitu kan, ketika di rumah ngapain? Kalau aktivitas saya sendiri sih apa ini banyak yang ingin tahu ini ya. Ya selain kegiatan untuk selain kegiatan ngajar, saya juga mencari kegiatan ngumpul dengan teman-teman juga yang memang aktif gitu di desa. Ya itu urusan perempuan itu kerujakan itu dan kewajiban. Ya yang penting bermanfaat gitulah Kak, hal yang positif aja. Tapi kalau semisal ada buku nganggur setidaknya dibuka lah, meskipun nggak dibaca dibuka gitu kan. Nanti kita selesai diskusi tentang pendidikan, tentang perempuan, tentang stigma, tentang proses hegemoni dan lain-lain, dan proses kondisi di desa tentang organisasi. Kita sekarang mau bertanya-tanya hal yang lebih personal sebenarnya.